Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi berkata, "Arsala rusulahul kirama fina mubashshirina bal wa munzirina ayyadahum bis-sidqi wal amanah wal hifzi wal 'ismati wasyiyanah." Arsala rusulahul kirama fina. Dia Allah yang telah mengutus para rasul yang mulia kepada kita. Mubashshirina bal wa munzirina. Mereka membawa kabar gembira, wa mungzirina, dan mereka membawa kabar ancaman. Nah, di sini ada catatan penting supaya tidak salah kaprah, supaya kita faham betul perbedaan nabi dan rasul, bahwa seorang rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan datang dengan membawa ajaran yang baru, membawa hukum-hukum atau membawa syariat yang baru. Adapun seorang yang berpredikat nabi saja, bukan seorang rasul tapi nabi, adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan datang dengan mengikuti syariat rasul sebelumnya. Catatan pentingnya bahwa seorang rasul dan seorang nabi keduanya wajib bertabligh, sehingga tidak boleh kita katakan bahwa seorang nabi dapat wahyu tapi tidak wajib bertabligh, sementara kalau rasul dapat wahyu dan wajib bertabligh. Nah, definisi ini sebaiknya tidak dipergunakan, tetapi definisi yang benar seperti yang dinyatakan oleh para ulama al-mutaqaddimun, para ulama terdahulu seperti Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, dan para ulama klasik, para ulama terkemuka lainnya, para imam-imam agung, para imam-imam terkemuka. Mereka mengatakan terkait definisi seorang rasul dan nabi, bahwa rasul mendapatkan wahyu dan datang dengan membawa syariat yang baru, adapun seorang yang nabi saja mendapat wahyu dan datang dengan mengikuti syariat rasul sebelumnya. Keduanya wajib bertabligh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faba'asallahu nabiyyina mubashshirina wa mudhirin." Faba'asallahu nabiyyin, Allah mengutus para nabi, mubasyirin, mereka membawa kabar gembira, wa mungzirin, dan membawa kabar ancaman. At-tabsyir wal inzar itu artinya bahwa mereka para nabi itu bertabligh. Dalam ayat ini Allah mengatakan faba'asallahu nabiyyin, para nabi, mubasyirin, membawa kabar gembira, wa mungzirin, membawa kabar ancaman. Itu artinya bahwa mereka bertabligh. Seorang yang memiliki ilmu yang bukan nabi, seperti kita misalkan memahami sedikit ilmu agama terkait dengan ilmu agama yang pokok, lalu apabila ada orang yang ingin belajar kepada kita, kita wajib mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang ingin belajar. Artinya seorang yang tidak mencapai derajat nabi saja wajib menyampaikan, wajib bertabligh terhadap ilmu yang dia miliki dengan mengajarkannya kepada orang lain, apalagi seorang yang telah mencapai derajat nabi, orang yang diangkat menjadi nabi oleh Allah, maka tentulah dia wajib menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka dan diperintah untuk disampaikan kepada umat. Seorang yang predikatnya rasul itu lebih tinggi daripada yang derajatnya nabi saja. Karena itu maka para ulama mengatakan kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pastilah dia seorang nabi, tetapi tidak setiap nabi sebagai seorang rasul. Karena itulah maka jumlah para nabi secara keseluruhan sangat banyak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yaitu sebanyak 124.000 nabi. Nah, dari jumlah sekian itu 313 orang diantaranya adalah juga sebagai rasul. Maka yang berpredikat sebagai rasul lebih sedikit daripada yang hanya nabi saja.